Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Sudah. Oke, di sini Ibu akan bercerita tentang Malin Kundang. Siapa di sini yang tahu Malin Kundang? Sudah tahu semua? Sudah. Baiklah, di sini Ibu akan cerita tentang Malin Kundang. Nah, Malin Kundang ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, letaknya itu di pesisir air manis. Nah, di sini hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang dan seorang janda bernama Mande Rubiah. Nah, di sini Mande Rubiah ini sangat menyayangi anaknya itu. Nah, jadi dia ini, Ibu Malin ini sudah tua. Jadi ibunya ini hanya bekerja sebagai nelayan dan penjual kue. Nah, suatu hari itu anaknya sakit. Anaknya sakit keras dan ibunya langsung mencari uang. Dengan cara apa? Dengan cara menangkap ikan dan menjual kue tadi. Nah, sampai suatu hari itu si Malin beranjak ke dewasa. Nah, suatu saat itu ada perahu atau kapal yang besar itu menuju ke pesisir pantai air manis tadi. Nah, di situ si Malin ini ingin meminta izin ke ibunya. Uji Malin tadi kan, ibu izinkan saya untuk berangkat atau merantau. Saya ingin merubah nasibku dan nasib ibu. Nah, Ibu Malin itu sempat menolak. Jawabnya, jangan Malin, tinggallah di sini nak. Tinggallah di tanah ini. Menetaplah di sini. Nah, ujar ibunya. Nah, si Malin pun berkata lagi sambil memegang tangan ibunya, Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa. Nah, terus ini kesempatan saya untuk merubah nasib kita, Bu. Siapa tahu kita bisa hidup sukses. Dan tidak ada tidak mungkin 1 tahun itu ada kapal yang bersinggah ke pesisir ini. Akhirnya Ibu Malin pun memberikan izin. Baiklah nak, Ibu akan izinkan kamu untuk merantau. Tapi ingatlah, berhati-hati di tanah rantau itu. Nah, sudah kan dia berangkat merantau, dia itu tidak ada kabar. Mengapa tidak ada kabar? Ya karena dia tidak mengabari, tidak mengirimkan surat, tidak menelpon. Nah, jadi ibunya itu berpikiran, sudah sampai manakah anakku? Kenapa dia sampai sekarang belum memberiku kabar? Nah, suatu hari itu ada seorang nahkoda dari kapal itu memberitahukan, katanya, anak kau sudah menikah dengan putri bangsawan. Dan ibunya terkejut. Ibunya saja tidak tahu itu kalau anaknya sudah menikah. Ibunya itu langsung merintih, Malin, pulanglah nak, ibu sudah tua. Kau tidak rindu ibu. Nah, intihan dari ibunya itu, ia yakin pasti anaknya pulang. Nah, suatu hari itu ada kapal berlayar ke pesisir pantai. Kapalnya itu sangat besar, sangat mewah. Nah, di situ ada dua orang. Yang pertama itu ada wanita dan ada laki-laki, yaitu mendarat ke pesisir pantai air tadi. Nah, di sana itu warga-warga itu menyambutnya dengan antusias, dengan bergembira. Nah, jadi di situ Ibu Malin pun ikut untuk ikut menyambut. Nah, dia melihat sepertinya itu anakku, dan dia langsung datang memeluk ibunya. Anakku Malin, apakah benar ini anakku? Terus ya sontak saja si Malin itu terkejut. Ada tiba-tiba orang tua yang miskin, yang bajunya compang-camping itu memeluk dirinya.
dasar kau di Malin tadi kan, dia malu mengakui ibunya. Nah, perempuan, nah si perempuan tadi itu istrinya. Lalu istrinya tuh bilang, katanya, perempuan jelek ini ibumu. Kata kau ibumu seorang bangsawan. Katamu saat ini sederajat dengan saya. Kenapa kau berbohongi aku? Sontak langsung si Malin itu tadi langsung bilang, perempuan gila ini bukan ibuku. Masa ibuku pakaiannya compang-camping, berdebu, bau, kumel, kucel. Nah, Malin tidak memperdulikan kata ibunya itu. Hai perempuan gila, ibunya kan? Engkau bukan ibuku. Ibuku sudah tiada, ibunya kan? Kemudian ibunya itu mungkin sakit hati. Ya kan sudah didorong, sudah dijatuhkan oleh Malin di tanah tadi. Terus ibunya itu berdoa, langsung meminta ke Allah ibunya, ya Tuhan, kalau dia benar anakku, Malin, salah. Ya Tuhan, jika dia bukan anakku, aku maafkan kesalahannya tadi. Jika dia benar-benar anakku, maka tolonglah beri keadilan. Nah, lalu si kapal tadi, kayak Malin tadi itu pergi berlayar lagi. Tak lama kemudian itu ada petir, langsung mengombang-ambingkan kapalnya itu langsung hancur dan dianya langsung kembali lagi ke pesisir pantai. Dan kemudian tidak lama itu dia berubah menjadi batu karena kutukan ibunya. Nah, jadi sampai di sini itu sampai sekarang kita kenal sebagai batu Malin Kundang. Nah, sudah paham ya? Nah, oke, di sini ibu mau tanya ke kalian. Nah, ibu kan tadi sudah cerita sama kalian. Nah, di sini nama cerita yang ibu ceritakan? Siapa yang tahu? Nah, oke, pada Mira? Malin Kundang. Nah, oke, Malin Kundang. Benar. Nah, siapa tokoh yang ada di dalam cerita itu? Ya, Aura? Malin Kundang dan Manderubia. Ya, Malin Kundang dan Manderubia itu ibunya. Yang kedua itu gimana latarnya? Siapa yang bisa jawab? Ya, Ibu. Pantai, air manis, Sumatera Barat. Ya, terima kasih. Nah, terus yang selanjutnya itu ada sifatnya. Terus Ibu mau tanya, bagaimana sifat Malin Kundang? Siapa yang bisa jawab? Ya, Ibu. Rajin dan penurut, setelah berangkat sombong. Oh, pintar. Pertama itu sifatnya itu rajin. Terus itu juga penurut. Setelah dia berangkat itu dia kembali sombong. Baiklah, selanjutnya itu apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari Malin Kundang ini? Ya, Mel? Jangan jadi anak durhaka, ingat pengorbanan orang tua, dan jangan sombong. Nah, oke. Ya, ini nilainya itu kita harus menghargai orang tua. Di sini kita tidak boleh melawan, tidak boleh durhaka. Kita ingat, perjuangan orang tua kita dari kecil, dia melahirkan. Susah nggak dia melahirkan? Susah. Dia membesarkan kita juga susah, nak. Lihat si Malin tadi, ibunya rela mati-matian bekerja demi untuk untuk menyekolahkan dan untuk mencari uang untuk biaya berobat anaknya tadi. Nah, jadi kita tidak boleh durhaka ke orang tua. Ingatlah apalagi doa ibu itu sangat mustajab. Karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalian harus patuh pada orang tua dan jangan melawan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Nah, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.